Sepanjang tahun ini kita berbicara mengenai kehidupan yang berbuah. Dan Tuhan sungguh membawa setiap kita kepada satu buah roh yang namanya buah kelemah lembutan, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini, saudara, ada banyak kekerasan yang terjadi, saudara. Ada banyak, bukannya kita menuju kepada kedamaian tapi kehancuran, saudara. Bukannya kita menuju kepada sesuatu yang kemudian bisa meneduhkan, tetapi yang membuat amarah itu semakin menjadi, saudara. Di sana ada perang, kemudian ada banyak pertikaian, konflik yang terjadi, saudara. Bukankah pada saat apa yang terjadi yang merupakan kejahatan di dalam dunia ini, saudara, kita harus datang membawa kebaikan, amin, saudara. Bukankah pada saat ada kegelapan di dunia ini kita harus membawa terangnya yang ajaib, amin, saudara. Untuk itu, saudara, di dalam karakter ilahi yang merupakan buah roh, hari ini kita akan belajar mengenai hidup dalam kelemah lembutan. Dan ini adalah merupakan buah roh. Buah roh itu ada 9 dan buah roh itu adalah satu yang merupakan utuh. Yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan harus memiliki buah ini. Yang mau katakan amin, saudara. Saudara, mari kita sama-sama baca dalam firman Tuhan di Matius 11 ayat 29 sampai 30, saudara. Firman Tuhan berkata begini, saudara ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada banyak orang-orang yang menyadari akan hal ini kalau dia sungguh menyadari bahwa Tuhan adalah Allah, pemegang kedaulatan, penguasa atas kehidupannya, maka dia bisa menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk kemudian dia belajar rendah hati, untuk kemudian dia mau untuk mempunyai sikap yang lemah lembut, saudara. Tetapi saudara, orang-orang yang berkata bahwa Tuhan itu adalah bukanlah Allah yang menguasai kehidupannya akan berkata lain, saudara. Maka banyak saudara yang merasakan bahwa beban kehidupan kita ini begitu berat. Karena apa, saudara? Karena kita menanggungnya sendiri. Bukan menanggungnya bersama dengan Tuhan. Tetapi pada saat kita mau datang kepada Tuhan, sungguh kita mau belajar untuk lemah lembut dan rendah hati, maka beban yang kita tanggung akan ringan. Yang mau katakan amin, saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, saudara. Saudara, sebelum kita lebih jauh belajar mengenai kelemah lembutan, kita akan mengetahui apa yang merupakan intisari dari kata kelemah lembutan ini dalam bahasa Yunani, yaitu asal katanya dari praus atau prautes, saudara ya. Di dalam terjemahannya yang kita bisa mengerti, yang bisa mengarahkan kita, yang pertama adalah orang yang dapat mengendalikan amarahnya dengan benar. Orang banyak yang memiliki emosi. Masalahnya adalah emosi yang dimiliki apakah terkendali atau enggak, saudara. Lalu yang kedua adalah orang yang tunduk pada Tuhan dan firman-Nya, saudara. Ada banyak orang yang tahu bahwa pada saat dia telah menjadi anak Tuhan, telah menjadi milik Tuhan, dia harus tunduk kepada Tuhan. Tetapi dia menundukkan diri kepada dirinya sendiri. Ketiga adalah orang yang memiliki kerendahan hati, saudara. Tentu saja, saudara, belajar mengenai kelemah lembutan sangat terkait dengan yang namanya kerendahan hati. Kalau Tuhan mau untuk setiap kerendahan hati, apakah kita sudah melakukan sikap rendah hati itu hari-hari ini atau belum, saudara? Tetapi biarlah setiap kita yang disebut anak-anak Allah mau menuruti apa yang menjadi firman-Nya dalam kehidupan kita dan mau melakukannya karena kita mengasihi Dia. Amin, saudara. Saudara, kita mau belajar lebih lanjut mengenai apa yang dikatakan sebagai pengertian mengenai kelemah lembutan, saudara ya. Sama-sama, yuk. Kelemah lembutan adalah kekuatan yang dikendalikan. Orang banyak berkata bahwa kalau kita berkata mengenai lemah lembut berarti kita itu adalah orang yang lemah. Kita menjadi orang yang tidak kuat, saudara. Tetapi saudara, kelemah lembutan dikatakan itu adalah sebuah kekuatan. Tetapi kekuatan yang dapat dikendalikan. Sifat itu mengungkapkan dirinya sendiri ketika kita benar dan ketika kita mempunyai kemampuan untuk menyakiti seseorang yang bersalah, namun kita memilih untuk tidak melakukannya. Kalau saudara dijahatin orang, kalau saudara kemudian diperlakukan orang tidak adil, kalau saudara kemudian merasa terluka, kecenderungan secara manusia saudara akan membalas.
Tetapi kalau saudara memiliki kelemah lembutan, saudara punya kuasa untuk saudara tidak melakukannya. Sekalipun saudara bisa. Kelemah lembutan berarti membiarkan sifat pemberontakan kita dijinakkan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki hati yang lemah lembut dan mudah untuk dibentuk. Saudara, akar kata daripada kelemah lembutan dalam bahasa Yunani juga berkata dijinakkan, saudara. Artinya sebagai satu gambaran, saudara, ada satu kuda yang liar, kuda yang begitu kuat. Pada satu ketika, saudara, kuda itu berhasil ditangkap dan kuda itu berhasil dijinakkan. Bukankah kehidupan kita pun sama? Kita adalah kehidupan yang di luar Tuhan, yang adalah kehidupan yang memberontak, yang liar, saudara. Tetapi pada saat ditangkap oleh Tuhan, kita dijinakkan oleh Tuhan. Kemudian kita menyerahkan diri kita untuk kita mau memiliki hati yang lemah lembut dan mau dibentuk oleh Dia. Amin, saudara. Saudara, apalagi saudara, kelemah lembutan berarti kerendahan hati dan kesabaran serta terbuka untuk memaafkan, saudara. Tetapi banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang dikatakan anak-anak yang seharusnya mengasihi, anak-anak yang seharusnya mengampuni, tetapi dia tidak mau merendahkan hati. Dia tidak sabar dan tidak mau untuk memaafkan, saudara. Artinya saudara, kelemah lembutan belum kita miliki kalau kita punya sikap hati yang demikian. Kelemah lembutan adalah keberanian untuk tidak menggunakan semua kekuatan kita. Kita tahu kita punya kekuatan. Tetapi kita menyadari karena kita percaya itu kekuatan Allah. Kekuatan yang ada dalam diri kita sesungguhnya itu bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah. Kekuatannya yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan dalam diri kita. Saudara, itu sebabnya hanya orang yang lemah lembut atau dikatakan orang yang rendah hati yang dijanjikan akan mewarisi bumi. Karena hanya mereka yang bisa dipercaya untuk memegang kekuasaan atau kuasa tanpa merusak atau mendatangkan bencana. Saudara bayangkan orang diberikan kekuasaan saudara untuk bisa memerintah, untuk bisa saudara menjalankan sesuatu di dalam otoritasnya dia. Tetapi orang ini tidak bisa bertanggung jawab. Orang ini adalah orang yang kemudian memiliki roh yang tidak terkendali. Memiliki apa saudara? Memiliki roh yang kemudian apa yang dia mau secara egonya yang harus terlaksana saudara. Artinya orang ini akan memerintah, akan berkuasa dengan apa yang menjadi egonya sendiri. Tanpa kemudian dia mengerti apa yang seharusnya dia lakukan. Yang seharusnya melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Jadi saudara, kalau kita mau dipercaya Tuhan lebih lagi, kalau kita mau diberikan kekuasaan oleh Tuhan lebih lagi, saudara harus perhatikan. Saudara harus menjaga diri saudara memiliki kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Tuhan katakan dalam firman-Nya demikian. Artinya saudara, orang yang dapat dipercaya, yang secara kejiwaan stabil, secara emosi stabil, yang bisa kemudian dipercayakan oleh Tuhan. Sehingga dia bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dan tentu saja akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Amin saudara. Saudara berbicara mengenai kebenaran, akan buah roh yang namanya kelemah lembutan, saudara. Saudara, sama-sama yuk kita sama-sama perhatikan begini, saudara. Yang pertama, kelemah lembutan adalah sifat Roh Kudus, ya saudara ya. Jadi bukan asli sifat kita. Kita tahu bahwa sifat asli manusia adalah pemberontak. Sifat asli manusia adalah orang yang susah untuk diatur. Orang yang semaunya sendiri, saudara. Tetapi saudara, pada saat kita ditebus, pada saat kita menjadi milik Tuhan, pada saat kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus, saudara, maka sifat daripada Roh Kudus itu menguasai setiap kita. Amin, saudara. Artinya kelemah lembutan yang adalah sifat Roh Kudus seharusnya adalah merupakan sifat kita. Tetapi saudara, kalau sifat itu belum kita miliki, apakah Roh Kudus benar berdiam dalam diri saudara atau tidak? Sesungguhnya kalau kita berkata bahwa kita menjadi milik Kristus, artinya kedaulatan kehidupan kita adalah ada di tangan Tuhan.
kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua adalah Roh Kudus yang memimpin kita, saudara ya. Dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenarannya. Saudara, terkadang apa yang menurut manusia benar, belum tentu saudara, itu benar menurut Tuhan. Manusia kadang-kadang hanya bisa menyenangkan hatinya. Hanya mengikuti apa yang menjadi keinginannya, saudara. Dan itu mungkin bertentangan dengan Tuhan. Tetapi saudara, pada saat kita menyerahkan kehidupan kita untuk Roh Kudus memimpin kita. Memimpin dalam kehidupan kita memiliki kelemah lembutan, saudara. Maka sesungguhnya saudara, proses demi proses Tuhan akan bawa kita. Untuk kita benar-benar dengan sepenuhnya memiliki roh yang lemah lembut. Kemudian yang ketiga adalah keinginan roh bertentangan atau berlawanan dengan apa yang namanya keinginan daging, saudara. Saudara, engkau harus memilih, engkau harus hidup dipimpin oleh roh atau engkau harus dipimpin oleh daging, saudara. Tetapi pada saat engkau melakukan dan mengambil keputusan untuk hidup dipimpin oleh daging, maka engkau akan berseteru dengan Tuhan. Galatia 5 ayat 17, saudara, kita harus melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Tetapi salah kaprahnya adalah, saudara, kita masih hidup untuk diri kita sendiri. Bukan kita hidup untuk Tuhan, saudara. Kita merasa bahwa diri kita ini adalah milik kita sendiri. Tetapi tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita ini milik Tuhan, saudara. Amin. Saudara, ada ciri daripada kelemah lembutan, saudara. Kita mau belajar sama-sama. Apa saja cirinya, saudara ya? Ciri yang pertama, kelemah lembutan itu sekali lagi bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang terkendali. Lawannya adalah brutal, ya, atau reaktif. Tentu saja, saudara, di dalam kekuatan yang terkendali ini, saudara, kita punya kuasa, tapi memilih untuk tidak menyakiti. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang punya kuasa dan dia kecenderungannya untuk menyakiti orang lain. Orang-orang akan banyak yang terluka. Orang-orang akan banyak yang mengalami kekecewaan dan kepahitan, saudara. Lalu kedua adalah cirinya tahan diajar. Bukankah setiap kita adalah murid Kristus, orang yang mau belajar akan firman Tuhan, yang mau sungguh terus-menerus diproses oleh Tuhan di dalam kita belajar lebih lagi, saudara. Tetapi lawannya adalah orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala adalah orang yang maunya sendiri, saudara. Yang susah untuk dibilangin, susah untuk dibentuk, saudara ya. Tahan diajar artinya kita memiliki sifat yang tidak defensif saat dikoreksi. Saat orang mengoreksi kita, memberikan inputan yang positif, saudara-saudara, hati saudara harus terbuka. Kenapa, saudara? Tujuannya adalah untuk membangun kita, bukan untuk kemudian menghancurkan kita. Tujuannya adalah untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, bukan kemudian menjadi kehidupan kita menjadi lebih buruk, saudara ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak membalas, saudara, tetapi lawannya adalah pendendam. Bukankah ada banyak orang-orang yang mendendam? Pada saat apa yang dia terima tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya, apa yang menjadi harapannya. Saudara, tidak membalas artinya menyerahkan pembelaan itu kepada Tuhan, saudara. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Untuk itu biarlah Tuhan yang berperkara bagi kita. Dan Tuhan yang akan menunjukkan keadilannya dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat adalah memulihkan bukan menghancurkan. Tetapi lawan katanya adalah menghakimi. Bukankah banyak orang-orang yang kepahitan karena cenderung apa yang dia lakukan sepertinya salah dan sepertinya tidak benar dan cenderung dia merasa dihakimi, saudara. Tetapi saya menyampaikan isi hati Tuhan, saudara, bahwa kalau kita menghendaki orang-orang itu pulih, saudara, kita harus bisa bersikap begini. Kalau orang itu salah, kita tegur dia, saudara. Tetapi kita menegur dengan kasih, dengan tujuan apa, saudara? Untuk merestorasi, untuk membaharui kehidupannya menjadi lebih baik, saudara. Selama tujuannya baik dan itu adalah tujuan Allah, tujuan yang benar, kita harus lakukan, saudara.
karena kita mengasihi dia, saudara. Lalu yang kelima adalah kita akan merasa aman di dalam Allah. Karena kita tahu, saudara, tidak perlu kita membuktikan diri kita bahwa kita adalah orang yang punya kuasa. Sekalipun kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita tidak perlu menyombongkan diri kita, saudara. Tetapi lawannya adalah kita harus pada saat kita memiliki kuasa, kita harus bersikap dominan. Dan kemudian kita cenderung mengalami insecure atau kita tidak aman. Karena apa, saudara? Karena pada saat kita punya kuasa dan kita ada saingan, kita merasa tersaingi, saudara. Tetapi saudara, biarlah kita telah diingatkan oleh Tuhan untuk kita bisa merendahkan hati, saudara. Apa yang kita miliki tidak membawa kita kepada kesombongan. Apa yang kita punya bukan membawa kita kemudian jatuh kepada dosa. Tetapi kepada apa, saudara? Kepada apa yang disebut Tuhan sebagai sesuatu hati yang kemudian mau mengalami hal-hal yang apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saudara, ujian dalam kelembah lembutan itu ada beberapa, saudara. Dan itu adalah sesuatu yang kita hadapi sebagai situasi yang mungkin sulit dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ketika kita tertekan, saudara ya. Ketika kita tertekan, pada saat orang lain memperlakukan hal yang tidak baik kepada kita, kecenderungan kita akan membalas, saudara ya. Semakin ditekan, kemudian kita semakin meledak, saudara ya. Ada orang-orang yang cenderung dia endok jero, saudara ya, orang Jawa bilang. Dia menyimpan dalam hati, tetapi pada saat dia begitu tertekan, dia meledak, saudara ya. Tetapi orang yang punya kelemah lembutan tidak akan berperilaku yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita diprovokasi. Kita dipanas-panasin, kita dipancing-pancing terus. Iya Pak, sebetulnya saya itu sabar loh Pak. Tetapi dia itu, aduh saya gak tahan Pak. Ngomong terus, ngejelek-jelekin saya terus. Saya juga manusia Pak. Tetapi saudara, kebenaran firman Tuhan adalah tetap kita jangan terpancing untuk diprovokasi. Tetapi dengan hati yang lemah lembut, kita bereaksi yang positif saudara ya. Saya hari-hari ini saudara ada banyak melihat dracin, saudara, drama Cina. Ada yang namanya Dewa Perang. Jadi orang ini saudara ya benar-benar adalah masternya master. Ya. Jadi orang-orang terhormat di dunia pun ternyata menghormati si master ini. Dia merendahkan dirinya ya. Karena dia tahu dia punya kekuasaan, dia punya segalanya. Dia menyamar sebagai apa saudara? Sebagai tukang sapu. Ya. Lalu kemudian banyak orang yang merendahkan dia. Dan satu ketika saudara ada orang yang kemudian mengajak dia menikah saudara ya. Tapi kemudian karena latar belakangnya orang melihat bahwa dia adalah tukang sapu, dia direndahkan, dia dihina, saudara, dia dicaci maki. Kemudian saudara apa yang terjadi? Ternyata waktu yang membuktikan. Pada saat kemudian posisi daripada tukang sapu ini kembali kepada master saudara ya. Ternyata penguasa-penguasa yang ada di dunia, saudara ya. Di situ ada gubernur, di situ ada pebisnis yang hebat, saudara. Yang menghormati dia sebagai gurunya, saudara. Ternyata orang terbelalak bahwa si tukang sapu ini yang merendahkan hatinya, yang mempunyai hati yang lemah lembut, ternyata adalah master, saudara ya. Jadi saudara, kalau saudara punya kekuasaan, kalau saudara punya kekuatan, kalau saudara punya segalanya, itu tidak membuat saudara harusnya menjadi sombong. Karakter kita diuji adalah ketika pada saat kita diberikan kekuasaan. Karakter kita diuji pada saat kita memiliki kekayaan, saudara. Apakah kita tetap memandang orang lain itu baik adanya, hormat terhadap mereka, menghargai mereka atau enggak, saudara ya. Lalu ketika kita mengalami kekecewaan, kekecewaan bisa kemudian datang begitu saja saudara, tanpa permisi saudara ya. Tetapi yang kemudian mencegah kita menjadi kecewa adalah kita bisa menjaga hati kita. Kalau kita punya hati yang lemah lembut saudara, kita nggak akan mungkin gampang untuk kecewa. Mungkin orang bisa mengecewakan kita, tetapi kita pandang Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin saudara. Lalu yang terakhir, yang keempat, ketika kita disakiti dan terluka. Ini ada posisi yang terberat dalam hidup kita. Karena apa saudara? Selama kita nggak disakiti,
Selama kita nggak terluka, saudara, kita mungkin nggak bereaksi begitu reaktif, saudara ya. Tetapi pada saat kemudian kita merasa direndahkan serendah-rendahnya, kita disakiti sesakit-sakitnya, kita kemudian mengalami penderitaan sebegitu menderitanya, kemudian kita memberontak. Tetapi saudara, sekali lagi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, saudara, dalam mengalami situasi yang seperti ini, sekalipun dia mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, kehidupan hatinya, karakternya tetap teruji. Emas adalah emas. Amin, saudara. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita mengenai tokoh-tokoh di Alkitab, saudara. Yang bagaimana kemudian memiliki kelemah lembutan di dalam menyikapi apa yang dia terima, saudara ya. Dan saudara, tokoh-tokoh ini punya pola yang sama, saudara ya. Kita belajar dari apa yang namanya tokoh Musa, ya. Pada satu ketika, saudara, Musa kemudian diperkatakan yang tidak baik, saudara. Miriam, saudaranya, kemudian merasa iri hati. Kenapa hanya Musa yang bisa berkuasa, yang ditunjuk sebagai seorang pemimpin? Kita pun bisa sebagai saudaranya, saudara. Tetapi Musa memandangnya bahwa dia tidak usah untuk membela diri. Karena dia tahu bahwa Allah adalah pembelanya. Dia bisa menghukum Miriam. Tetapi dia tidak lakukan. Tetapi akhirnya Tuhanlah yang menghukum Miriam, saudara. Apa yang Musa lakukan, dia berdoa bagi dia. Pada saat dia kena sakit, kemudian dia berdoa untuk kesembuhannya. Itulah karakter yang lemah lembut. Lalu kemudian Daud, saudara. Daud adalah orang yang diurapi menjadi raja. Tetapi selama dia menunggu waktu Tuhan, raja saat itu adalah Saul yang adalah mertuanya. Pada saat kemudian Daud lebih terkenal dari Saul, kemudian dia menjadi iri hati. Kemudian Daud kemudian lari ketika dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tetapi pada satu ketika, saudara, Daud mempunyai satu kesempatan untuk kemudian membunuh Saul. Tetapi dia menyadari karena kepercayaannya, Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Itu tidak dia lakukan, saudara. Tetapi dia hanya memotong punca jubah daripada Saul untuk memberikan peringatan. Bahwa apa? Bahwa sebetulnya nyawamu ada di tanganku. Tetapi aku tidak membunuhmu. Lalu kemudian Abraham, saudara. Abraham adalah orang yang dilimpahkan oleh Tuhan kekayaan yang begitu besar. Dan ada keponakannya yang bernama Lot yang kemudian sama-sama mengembalakan kambing domba. Dan kemudian di tanah yang begitu subur, saudara, terjadi pertengkaran antara pengerja-pengerjanya, saudara ya. Kemudian karena kasihnya kepada Lot, Abraham memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih tanah yang harusnya dipilih. Secara dunia, tanah itu adalah tanah yang subur. Secara dunia, tanah itu adalah tanah yang hijau dan menjanjikan. Tetapi tanah itu adalah tanah yang kita kenal sebagai apa yang namanya Sodom Gomora. Tempat begitu banyak kejahatan yang kemudian Tuhan hukum dengan api dari surga yang menghanguskan, saudara. Abraham bersikap seperti itu karena Abraham percaya. Karena dia punya Allah sumber berkat. Kemanapun dia melangkah, dimanapun dia berada, berkat Tuhan akan menyertainya. Amin, saudara. Lalu kemudian Yusuf, saudara. Yusuf adalah orang yang dikatakan sebagai tukang mimpi. Yusuf adalah orang yang kemudian sangat dikasihi oleh ayahnya, tetapi kemudian dibenci oleh saudaranya dan kemudian dibuang. Dia masukkan ke sumur dan kemudian dijual, saudara. Dan pada saat penderitaan demi penderitaan dilalui Yusuf, saudara, kemudian dia mengalami, dia harus dimasukkan ke dalam penjara, dia dilupakan oleh orang yang telah ditolongnya, saudara. Ketika terjadi kelaparan di Israel, saudara ya, dan kemudian Yusuf diangkat oleh Raja Firaun sebagai kuasa atas tanah Mesir. Ada banyak kemudian bahan makanan yang dikumpulkan, saudara. Ada banyak daripada negara-negara yang lain di sekitar Mesir yang datang untuk kemudian meminta makanan, saudara. Lalu kemudian dia tahu, dia kenal ini saudara-saudaraku yang membuat aku
masuk ke dalam sumur yang kemudian membuat aku terpisah dari Bapakku yang memperlakukan aku dengan tidak baik. Sekalipun dia punya kuasa, dia punya kendali untuk kemudian dia membalas dendam, untuk dia melakukan hal yang jahat yang setimpal dengan apa yang saudara lakukan, tetapi itu tidak Yusuf lakukan. Sekalipun dia mempunyai satu kuasa untuk memenjarakan saudaranya, saudara, tetapi apa yang Yusuf lakukan, saudara? Dia menyambut saudaranya dengan hangat, dengan pelukan. Dan dia kemudian menanggung setiap kehidupan anak-anaknya yang menjadi penyelamat akan keluarganya, saudara. Dan kita tahu bahwa seluruh daripada keturunan Israel kemudian diangkut ke Mesir dan kemudian diberikan tanah yang tersubur yang namanya Goshen, saudara ya. Karena apa, saudara? Karena Yusuf percaya Allah telah mengubahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya menjadi kebaikan. Kalau kita melihat, saudara, apa yang menjadi peristiwa dalam kehidupan kita sepotong demi sepotong, kita nggak akan pernah bisa melihat. Dan kita nggak akan pernah bisa mengalami ending yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang kelima, tentu saja contoh kisah tentang Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang telah mati, yang mau disalibkan, menanggung setiap dosa kita. Dia dihina, dia dicaci maki, dia menderita bagi kita, saudara. Tetapi saudara, pada saat dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, saudara ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia kemudian hanya diam. Dia kemudian melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menganiaya dia. Karena apa, saudara? Karena dia percaya dia harus melakukan ini karena ketaatan kepada Bapa. Ada penderitaan yang begitu hebat yang Tuhan Yesus terima karena dia harus menanggung setiap dosa kita, saudara. Sekalipun dia punya kuasa untuk memanggil malaikat. Pada saat dia merasakan penderitaan ini begitu besar, begitu berat, saudara. Malaikat bisa datang untuk menyelamatkan dia, untuk membebaskan dia. Tetapi Tuhan Yesus tidak lakukan. Itulah yang namanya kelemah lembutan, saudara. Setelah kita tahu, kita meneladani ada kisah-kisah, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang kita bisa baca, ya, dan kita renungkan kisahnya di dalam apa yang namanya buah roh kelemah lembutan. Mari kita belajar. Cara melatih diri agar kita memiliki kelemah lembutan. Yang pertama, saudara, kita harus belajar berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Bukan hanya belajar berjalan dengan Tuhan Yesus hari ini, tetapi setiap hari, saudara. Setiap hari itu artinya saudara-saudara menjalani satu proses. Mungkin saudara nggak akan bisa langsung saudara memiliki sifat yang rendah hati dan juga lemah lembut, saudara. Tetapi dengan proses itu saudara mau sabar, saudara mau mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau terus berjalan, maka Tuhan yang akan memampukan kita, saudara. Saudara, di dalam hal, saudara, kita memikul kuk kita masing-masing. Matius 11 ayat 29 firman Tuhan katakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau kita memikul beban kita sendiri, saudara, apakah kita sanggup? Apakah kita merasakan ketenangan dibanding kita mau memikul beban kita bersama dengan Tuhan? Ketenangan yang abadi yang kita terima, saudara. Karena apa, saudara? Karena kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati dan juga lemah lembut. Amin, saudara. Lalu yang kedua adalah mintalah hikmat kelemah lembutan kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber hikmat kita, saudara. Tentu saja, saudara, pada saat kita mengerti bahwa Tuhan adalah sumber, maka kita harus mencari sumbernya. Kita jangan kemudian mengharapkan orang lain untuk kemudian menjadikan mereka sebagai orang-orang panutan kita. Sekali lagi saudara, manusia pada saat dia baik, pada saat dia kemudian bisa dipandang sebagai orang yang merupakan panutan, dia akan dihargai, dia akan dihormati. Tetapi pada saat dia jatuh, orang ini akan kecewa, saudara. Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai,
peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, dengan hikmat Tuhan, Tuhan memberikan kita kelemah lembutan. Saudara, kita tidak akan hidup dalam kemunafikan. Mungkin kita dilihat oleh orang lain di gereja, kita adalah orang yang sopan, kita adalah orang yang baik, kita adalah orang yang menjadi contoh dan teladan. Tetapi sesungguhnya ujian kehidupan kita adalah pada saat kita keluar dari gereja. Apakah kita tetap melakukan hal yang sama, saudara? Apakah kita benar-benar sama seperti kehidupan kita di gereja atau enggak, saudara? Kita tidak hidup dalam kepura-puraan, saudara. Tetapi saudara, kita harus punya tekad. Kita harus punya kelemah lembutan dalam diri kita, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya ada banyak orang-orang yang bisa melihat kasih Tuhan. Supaya setiap orang bisa melihat kebaikan Tuhan yang kita nyatakan, saudara. Lalu kemudian saudara, ini yang terpenting juga saudara dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berteman dengan orang yang lemah lembut. Kita tentu saja banyak saudara kali mendengar akan firman Tuhan ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Amin. Tentu saja saudara, sepertinya saudara ya, pada saat kita punya lingkungan pergaulan dan kita takut dijauhkan oleh orang-orang itu, sekalipun mereka adalah pergaulannya buruk, pergaulannya menyesatkan. Tetapi kalau nggak begitu saya nggak ada temen dong Pak. Lalu saya sama siapa? Saya akan sendirian. Kalau itu merupakan satu pilihan saudara, saudara harus menghindar dari pergaulan itu saudara. Saudara, dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan ingatkan kepada kita begini. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Bukankah banyak orang yang kemudian kita kenal saudara? Orang ini kok baik, kok dia berubah ya? Orang ini dia adalah dulunya orang yang jujur, orang yang sopan, orang yang taat. Orang yang rendah hati. Kok kenapa dia jadi begini saudara? Ternyata dia salah memilih pergaulan saudara. Pada saat kita bergaul erat dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang menjadi isi Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, saudara. Tetapi pada saat kita menjauh dari Tuhan, pada saat kita kemudian mulai melepaskan diri kita dari Tuhan, itu adalah tanda di mana kita mulai jatuh ke dalam dosa, saudara. Saudara, yang keempat, yang terakhir adalah terus kendalikan emosi dan kemarahan. Saudara, bukankah pada saat kita emosi dan kita mau mengikuti emosi kita itu nggak akan ada habisnya, benar nggak saudara? Emosi ini saudara kalau disayang-sayang saudara ya, kalau ditimang-timang akan ngelonjak saudara. Jadi saudara saya mau katakan, udah nggak usah ada emosi-emosian saudara ya. Emosi itu positif, asal saudara gunakan dengan baik saudara. Yakobus 1 ayat 19 firman Tuhan ingatkan juga kita begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Bukankah kita punya mulut satu dan telinga dua? Artinya saudara, jangan saudara cepat-cepat untuk berkata-kata. Tetapi saudara harus apa saudara? Harus cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata saudara. Terkadang saudara kalau kita merespon dengan cepat saudara, mungkin pikiran kita salah, mungkin pandangan kita salah, mungkin secara manusia saudara kita hanya mengikuti kedagingan kita. Karena kemudian kita disentuh egonya, kemudian kita menjadi marah saudara. Tetapi saudara di dalam proses kita belajar saudara, ada orang yang menyarankan begini, pada saat engkau mendengar sesuatu yang tidak baik tentang dirimu dari orang lain, coba berhentilah 2 menit sebelum engkau kemudian membalas dengan kata-katamu. Pada saat engkau berhenti dengan 2 menit engkau terdiam dan engkau bisa berpikir secara jernih, berpikir secara benar, berpikir mengikuti apa yang Tuhan perintahkan saudara. Akan ada satu saringan saudara. Maka saudara di dalam 2 menit ini hatimu akan terfilter. Kemarahan tidak akan lagi menguasai dirimu. Dan engkau akan berkata-kata
Tidak apa-apa, engkau berkata-kata seperti itu. Aku tetap mengasihimu, aku tetap mengampunimu. Orang yang punya kelemah lembutan akan menjadi orang yang berbeda, saudara. Orang yang tidak punya, orang yang tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah untuk dipanas-panasi. Orang bilang, saudara, kalau kita mendengar sesuatu kemudian kita bereaksi secepatnya, itu artinya kuping kita tipis. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang begitu. Sama-sama kita katakan kanan kirinya, gua gak begitu coy. Kita bukanlah orang-orang yang seperti itu, saudara. Kita anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang punya buah roh dalam kehidupan kita. Dan buah roh itu adalah kelemah lembutan. Yang artinya, saudara, kita punya kuasa untuk melakukannya. Tetapi kita tidak lakukan. Saya ingin undang untuk WL Singer, pemusik untuk bisa maju ke depan. Saudara, saya ingin tutup, saudara, dengan sebuah kalimat yang cukup panjang, saudara ya, tentang kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukanlah karakter orang yang lemah. Sekali lagi saudara, saat saudara lemah lembut, saudara bukan orang yang lemah. Saudara dicap saudara adalah orang yang lemah lembut, artinya bukan saudara tidak tegas. Tetapi saudara kuat dan saudara tegas pada porsinya, saudara. Tidak berlebihan tetapi cukup. Orang ini bukanlah orang yang lemah dan tidak punya pilihan. Justru karakter orang yang kuat dan punya semua pilihan untuk menguasai dan melakukan segalanya. Artinya kuasa itu ada di dalam tangan kita. Namun tunduk dan taat kepada pilihan Allah yang membawa pemulihan kehidupan. Bukankah ada banyak orang-orang yang tersakiti oleh perkataan kita yang kasar? Bukankah ada kalimat-kalimat yang begitu menyakitkan yang membuat orang lain terluka? Bukankah Tuhan mengendaki untuk setiap kita? Bukannya membuat setiap orang lain itu kemudian menjadi hancur. Tetapi membawa kedamaian bagi mereka. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian, saudara. Apakah kasih Tuhan tidak cukup untuk kita bisa mengasihi orang lain? Kalau Tuhan ingatkan setiap kita tentang buah roh yang namanya kelemah lembutan, saudara. Hatimu yang keras harus engkau ubah. Karena roh Tuhan berbicara hari ini. Engkau harus hidup sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendakmu. Engkau harus hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginanmu. Karena engkau harus sadari bahwa hidupmu bukan milikmu lagi. Tetapi Tuhan yang berkuasa atasmu. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, saudara.